pembelajaran yang berbasis pada masalah. Bapak Ibu, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang, atau bahkan sekarang semuanya, sekolah inklusi. Ini berbasis masalah, tidak menghindari masalah, tidak lari dari masalah, tapi setiap permasalahan itu dihadapi, karena mereka semua itu butuh pelayanan. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Yang ke-8, pembelajaran seumur hidup, lifelong education. Bapak Ibu, ada 3 strategi pendidikan revolusi industri. Nah, strategi yang pertama, strategi pendidikan pertama adalah mengubah sistem pendidikan Indonesia. Ini strategi pertama, dan ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh Pak Nadi. Nah, ini oleh Mas Menteri ya. Yang mereka dalam saat ini pendekatan blended learning, campuran antara daring dan luring, atau bahkan pembelajaran berbasis online distance learning. Ini Bapak Ibu, yang saat ini Bapak Ibu bisa merasakan. Dan nanti akan lebih tahu lagi apabila Bapak Ibu sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Ini saya berkampanye agar Bapak Ibu mau mendaftarkan diri. Bagi Bapak Ibu guru, daftarkan diri Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Salahnya Pak. Nah, nanti masuk di akun SIM PKB Bapak Ibu. Pendaftarannya sudah di situ, ada nama-namanya, tinggal Bapak Ibu tinggal ngisi. Begitu pula yang Bapak Ibu kepala sekolah, jadikan sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak. Ayo Pak pengawas, ini Bapak Ibu kepala sekolah didorong agar mau mendaftarkan diri di sekolah penggerak. Ini saatnya pendaftaran ini sedang dibuka pendaftaran sekolah penggerak. Yang mendaftar siapa? Kepala sekolahnya. Tidak harus sekolah unggulan, tidak harus sekolah yang dulu SBI misalnya, ada sekolah SSN misalnya, tidak harus. Di sekolah yang paling dalam sekalipun, apabila dalam mengikuti seleksi sekolah penggerak bisa berhasil, bisa dinilai bagus dan nanti terpilih, maka di tahap kedua ini Bapak Ibu akan terpilih. Iya, karena saat ini Bapak Ibu sekolah yang kami ampu ini terpilih sebagai sekolah penggerak di tahap pertama. Maka saya tahu persis langkahnya apa, prosedurnya seperti apa, nanti strateginya apa agar bisa lolos, dari bisa Bapak Ibu sharing lebih dalam tentang ini. Ini strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah mempersiapkan profesi di era global, di era revolusi industri 4.0 di sekolah atau madrasah. Ini dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Didorong tadi, ayo masuk di sekolah penggerak. Strategi yang ketiga adalah merekonstruksi kurikulum dengan pendekatan 3 literasi utama, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan manusia. Ini Bapak Ibu strateginya di pembelajaran 4.0 itu. Lalu apa peran pemerintah dalam kegiatan belajar mengajar di era pendidikan 4.0 itu? Ini Bapak Ibu jangan sampai istilahnya menuntut atau jangan sampai menjelekkan karena ketidaktahuan ya.
gara-gara tidak tahu biasanya menjelekkan. Hindari. Maka tahu dulu, setelah tahu persis, nah monggo silahkan bersikap. Yang pertama, bahwa amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun pembukaan Undang-Undang UUD 45, bahwa pemerintah negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk menjaga serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Garis bawahnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap kali pemerintah mengambil kebijakan baru tentang pendidikan, itu sebenarnya muaranya adalah ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, strategi, teknik, kurikulum sudah dirancang dengan sebaik-baiknya. Pelaksananya siapa? Ya Bapak Ibu guru. Sudah dibiayai mahal-mahal, ada kurikulum baru, tapi mindsetnya masih lama. Ya biasanya kalau sudah berada di zona nyaman, wah ini mau diajak berkembang susahnya minta ampun. Kalau gini aja sudah gaji sudah diterima sempurna, sudah terima 100%, bahkan tunjangan profesi juga lancar. Nah, maka dengan tunjangan profesi lancar itu Bapak Ibu kita manfaatkan untuk peningkatan kompetensi kita, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini Bapak Ibu. Maka di dunia pendidikan berarti selalu berupaya kembang. Diterapkan gini kok belum berhasil, diubah strategi lagi. Terapkan gini belum berhasil atau kurang berhasil, ditingkatkan lagi. Dan seterusnya. Ini demi apa? Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu yang ketiga, pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan seperti yang diamankan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, tidak membeda-bedakan. Nah, pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara usia 7 sampai 15 tahun. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana prasarana minimal. Ini Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu kepala sekolah ini utamanya, mungkin kalau merasa di sekolahnya, wah lah ini sarana prasarana saya kok tidak kunjung direhab, tidak kunjung dibantu, bagaimana ini? Ini kuncinya Bapak Ibu. Bagaimana laporan di Dapodik Bapak Ibu? Kalau laporan Dapodik Bapak Ibu semuanya dinyatakan baik, ruang kelas baik, laborat baik, perpustakaan baik, ruang guru baik, kantor baik, ya mana mungkin akan dibantu karena laporannya baik. Pak, kalau laporannya tidak baik nanti akreditasinya jelek. Loh, ini dalam hal sarana-prasarana ini Bapak Ibu tidak terkait dengan akreditasi. Ini jadi tanggung jawab pemerintah. Maka kalau pengen dibantu ya, menghendaki atau memang butuh bantuan sarana-prasarana, sampaikan kondisi yang sebenarnya. Kalau memang jelek ya jangan dikatakan bagus. Nanti yang rugi Bapak Ibu sendiri. Ini
di Dawadik mesti sesuaikan dengan kondisinya. Nah, kadang-kadang seperti itu, minta mengajukan bantuan rehab, tapi Dapodiknya semuanya dinyatakan bagus. Loh ini bagaimana ini? Bagus semua kok minta bantuan, kan nggak pas. Oke, maka tidak akan turun bantuan itu. Selanjutnya, pemerintah mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian ini saat ini yang sudah diluncur Permendikbud Ristek. Nah sekarang awalnya menterinya kan Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek, Riset dan Teknologi. Panjang jadi namanya ya. Dulu Menpora, Menbud Ristek. Nomor 162 garis miring 2021. Nanti ini cari yang distribusi 2. Distribusi 1 tidak ada perubahan. Distribusi 2. Kalau Bapak Ibu mendownload dari internet Permendikbud 162/M/2021, tambahkan kata distribusi 2. Itu yang baru, yaitu tentang sekolah penggerak. Kurikulumnya apa namanya? Kurikulum, ada yang di koordinasi keluarga itu mengatakan kurikulum paradigma baru. Tapi itu belum nanti namanya masih bisa berubah. Bisa jadi kurikulum sekolah penggerak bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kurikulum 2021, ya bisa jadi. Kan tahun sering dipakai nama kurikulum Bapak Ibu. Kurikulum 74, kurikulum 84, kurikulum 13 dan seterusnya. Oke. Lalu bagaimana peran guru dalam KBM? Kita lagi perannya adalah peran pemerintah sudah dilaksanakan. Kita tinggal jalan. Kehadiran guru dalam pembelajaran